Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Musa diajari iman, la ilaha illallah, kemudian sholat. Maksudnya bagaimana? Yakinlah kamu kepada Allah, kemudian buat hubungan kepada Allah dengan sholat. Inilah bekal kehidupan yang paling penting. Yakini bahwa semua itu dari Allah, yang menentukan semua Allah, dan kita oleh Allah dikasih pintu untuk hubungan kepada Allah dengan sholat. Maka bagi orang yang paham sholat itu barang penting sekali. Kita kalau ada masalah lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Padahal Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya sehari semalam 5 kali, kita boleh menghadap langsung disampaikan kepada Allah. Kok bingung itu gimana? Ini saking bodohnya kita. Kalau kita ini dapat fasilitas dari presiden, kamu boleh menghadap ke presiden tiap hari 5 kali, ada perlu apa kamu sampaikan. Kira-kira gembira apa enggak? Sudah beres masalah ini. Dan presidennya itu baik orangnya. Beres sudah. Anaknya, Pak, saya ini mau sekolah tapi susah nih mencari sekolahan, itu gimana? Alah, nanti saya akan ketemu presiden, nak. Saya itu 5 kali sehari bisa ketemu dia kok. Nanti akan saya sampaikan. Nanti rektor-rektornya ditelepon, kamu masuk insya Allah. Ini orang yang imannya beda presiden seperti itu, malaikat. Presiden keduren, Pak Lurah gitu aja. Temboro, kamu ke Temboro punya kenalan? Enggak punya kenalan. Tapi Pak Lurah itu teman saya dulu. Oh, beres. Ini imannya kepada Pak Lurah. Kalau anak kecil imannya pada ayahnya sama ibunya. Pergi ke pasar nggak bawa duit, ditanya sama temennya, mau kemana kamu? Ke pasar. Untuk apa? Beli baju. Punya duit? Nggak punya. Lah kok mau beli baju? Kan ada ayah. Ini iman kepada ayah itu kayak begitu. Lah kalau orang imannya kepada Allah, negeri jauh, siap. Kamu punya duit? Enggak, tapi kan ada Allah. Ada Allah. Rasulullah dulu dakwah nggak dikasih bekal duit, tapi ya jalan terus. Dakwah bukan mesti harus ada duit, tapi duit itu harus untuk dakwah. Dakwah tidak perlu duit, duit yang perlu dakwah itu biar jadi pahala. Kalau duit disimpan saja nanti dimakan rayap. Iya, sebenarnya kan nggak ada gunanya. Duit itu ada gunanya kalau dikeluarkan. Duit itu ada gunanya kalau dikeluarkan. Kalau kamu simpan aja nggak ada gunanya. Lapar tetap lapar, haus tetap haus. Kalau sudah kamu keluarkan, beli nasi ya baru ada manfaatnya. Begitu juga orang sukanya nyimpen duit. Bodoh kamu itu. Duit itu dikeluarkan, jangan disimpan, nggak ada manfaatnya. Untuk bangun rumah bagus, lebih baik lagi untuk bangun surga. Insya Allah, malaikat. Sebelum kita menyesal, kita mati, kita tinggal semua, kita nggak bisa buat apa-apa. Malaikat wa ta'ala. Maka iman ini perkara yang terpenting. Dan tandanya iman itu setelah sholat semuanya kan, suka dengan ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah tata tertib hidupnya seorang yang beriman kepada Allah.
tata tertibnya hamba Allah hidup di bumi Allah, itulah ilmu agama. Maka ilmu agama itu bukan khusus untuk santri, bukan khusus untuk ustadz, tapi ini untuk semua orang yang ingin tahu toto kromo, adab sopan santunnya jadi hamba Allah di bumi Allah. Kalau kita ini nggak mau belajar agama, itu maknanya kita ini nanti jadi orang yang tidak beradab. Nah, kalau Allah marah kepada kita nanti bagaimana? Yang kita ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, dilihat 24 jam oleh Allah, kok nggak punya adab sama Allah, gimana? Nah, akhirnya yang halal kita haramkan, yang haram kita halalkan. Nah, ibaratnya kita ini mau menghadap raja, tapi nggak tahu tata tertib. Menghadap raja bukan lewat pendopo, lewat rumah depan, lewat jendela. Yang penting kan masuk, langsung ditangkap sama satpam, pentungi, minimal dianggap orang gila, minimal bisa-bisa dianggap perampok, masuk penjara. Begitulah semuanya kan, kalau orang tidak tahu tata tertib agama, perasaannya sih penting bahwa enak, halal haram ini nomor loro, wah lagi gawat nih. Maka ilmu agama harus kita pelajari, baik ilmu masail maupun fadhail. Fadhail kita baca kitab Fadilah Amal yang sampulnya hijau itu di rumah di masjid kita, insya Allah malaikat. Itu kumpulan daripada kitabnya para ulama-ulama yang banyak sekali. Tidak cukup dibaca sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, ribuan kali, sampai mantep dalam hati. Tahu nilainya amal. Itu kita ini tahu toh nilainya uang 100.000, 50.000, nilainya barang-barang, nilainya mobil, nilainya sawah. Nilai amal kita nggak tahu. Akhirnya kita amal ini malas karena nggak tahu nilainya. Kita ini seperti orang irian yang ada di tengah hutan itu. Kalau dikasih uang nggak mau karena nggak ngerti, malah dibuang. Ya apa tuh? Tapi kalau dikasih ketela bakar, seneng. Dikasih emas dibuang. Padahal emas ini bisa untuk beli 1 truk ketela bakar, kasih ketela bakar seneng. Lah kita ini juga begitu. Sholat itu nggak seneng, ngaji ngantuk, kasih duit seneng. Orang irian, irian yang di hutan loh, ini bukan irian yang sudah pinter-pinter, bukan. Kalau kita dikatakan orang hutan itu mau, nggak mau. Saya orang terpelajar S3 ya Pak, orang hutan bagaimana? Iya, urusan dunia kamu S3. Tapi urusan amalan kamu itu nol putul. Buktinya ngaji ngantuk. Kalau di warung kopi depan masjid situ nggak ngantuk. Berarti kamu tuh ngaji dengan kopi itu lebih penting kopi. Itu orang hutan apa orang apa itu? Insya Allah malaikat. Ini untuk kita mencaci diri sendiri loh, jangan untuk mencaci orang. Mencaci orang itu dosa. Kalau mencaci diri sendiri itu bagus, sehingga ada peningkatan. Kalau mencaci orang, kamu orang hutan tuh kok di warung aja. Oh, dosa besar nanti, menyakitkan hatinya orang Islam. Bagaimana orang hutan, saya ini cucunya Nabi Adam, umatnya Nabi Muhammad. Tiap hari sholat dikatakan orang hutan. Wong itu cuma nirukan Pak Kiai waktu bayan maghrib itu kok. Oh, hanya kiainya yang dosa jadinya.
Kalau mencaci itu dirinya sendiri, kalau untuk orang lain jangan mencaci. Insya Allah malaikat. Maka fadhail itu penting. Sholat 2 rakaat lebih mahal dari dunia seisinya. Karena sholat 2 rakaat ini malaikat, gerakan-gerakannya itu dari Allah. Maka nilainya besar. Nilainya besar. Katanya Syekh Ilyas, lihat kamu polisi cuman berdiri di jalan gini gitu aja, akhirnya akhir bulan 5 juta, nah, dapat uang 5 juta. Kenapa? Geraknya ini ada aturannya ini kan, geraknya itu menurut aturan lalu lintas, maka ada gajinya 5 juta. Lihat tuh tentara kayak orang nggak bener itu, pagi-pagi jalan 1 2 1 2, wong ngitung kok 1 2 1 2 3 4 5 gitu, 1 2 1 2. Nah, memangnya nggak bisa yang lain. Nah, tapi anehnya kan, nanti akhir bulan dapat 5 juta. Kenapa? Karena dia itu bergerak menurut aturan. Nah, begitu juga sholat tuh kelihatannya berdiri, rukuk, sujud. Oh, itu teknologi paling canggih seluruh alam kan. Gerakan-gerakan sholat dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap gerakan tuh nilainya nggak bisa diukur oleh otak manusia. Mendapatkan takbiratul ula bareng-bareng dengan imam lebih mahal dari dunia seisinya. Kalau orang paham, kalau orang nggak paham, gitu aja, baru komat aja lah. Masih rakaat pertama ya. Nanti kalau sudah mau salam saya tak lari memburu. Saya ini pelari cepat kok. Bisa nututi salamnya imam nanti. Ya. Ini orang bodoh semuanya orang begini. Tidak tahu nilainya amal, yang tahu cuma nilainya malas saja. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Rajab Nabi Isra Mi'raj menembus 7 lapis langit, menghadap langsung kepada Allah bila kaifin bala mithal, tanpa bisa dibayangkan. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat. Maka ini kita tahu begini dari mana? Dari ilmu fadhail. Itu saya punya cerita kan. Ada orang Kalimantan. Dia ini pandai urusan batu-batu itu, batu jumrud, batu apa akik, batu apa itu. Dia pokoknya ahlinya. Dia pergi ke Mekah. Zaman dulu itu orang Mekah itu nggak ngerti batu-batu begitu, sehingga batu-batu begitu dijual murah aja di Mekah itu, di pinggir jalan gitu. Dibuat 1 real, 3.000, 4.000. Tapi ini orang Kalimantan ini ahli batu. Oh, ini batu mahal ini, diambilin, dibeli. Maka yang di Mekah itu belinya cuma 3.000, di Indonesia dijual 3 juta. Karena apa? Dia punya ilmu fadilah batu. Ilmu fadilah batu. Lah kita tidak ingin itu, ilmu fadilah amal. Kalau tidak nanti kita ini intan-intan, mutiara-mutiara kita buang-buang. Malah kita ngambil batu-batu kali yang tidak ada harga. Apalagi nanti Ramadan ini, Masya Allah, amalan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nilainya itu dilipat gandakan. Berbeda dengan di luar Ramadan. Ramadan masih males juga. Kapan kita mau buat amal? Dosa-dosa diampuni, rahmat bercucuran, doa-doa makbul.
Maka kita siapkan sebaik-baiknya Ramadan ini. Insyaallah malaikat. Rumah-rumah dicuci. Dikondisikan menjelang Ramadan. Televisi masukkan lemari, radio masukkan lemari, atau dimasukkan tempat sampah sana, lebih baik lagi. Ganti Al-Quran, fadilah amal, sajadah, tasbih. Ini ada apa kok ada acara kok kelihatannya ribut di rumah ini? Persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan. Bagaimana kita masuk rumah ingat amal. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya